5 pendaki muda memulai perjalanan ke Gunung Rinjani. Mereka tak menyangka bahwa keindahan alam yang memesona menyimpan rahasia yang mencekam. Sejak peringatan samar dari porter lokal tentang larangan mengambil apapun dari kawasan suci Segara Anak, mereka mulai mengalami kejadian aneh. Suara-suara tanpa wujud, bayangan yang mengikuti, hingga salah satu dari mereka menghilang tanpa jejak. Apakah mereka secara tak sadar telah melanggar aturan tak tertulis? Dan mungkinkah legenda tentang Nyi Rengganis bukan sekadar cerita rakyat, tapi sebuah kutukan nyata yang bangkit dari tidur panjangnya? Temukan jawabannya dalam Siluet Malam yang penuh misteri. Siapkan diri kalian, karena kita akan mengungkap kisah yang tidak akan pernah kalian lupakan. Jangan lupa subscribe, like, dan share video ini ke teman-teman kalian, agar mereka juga bisa merasakan misteri yang sama. Tinggalkan komentar di bawah jika kalian punya pendapat dan cerita horor seram untuk dibagikan. Terima kasih, semoga diberi sehat selalu. Selamat menonton. 5 sahabat, Dimas, Sarah, Andre, Lita, dan Bayu. Mereka bukan pendaki pemula. Sudah banyak gunung yang mereka jajaki. Tapi ini pertama kalinya mereka mendaki Rinjani. Dari awal, alam menunjukkan keanggunannya. Awan menggulung seperti samudera putih, lereng hijau yang memantulkan cahaya pagi, dan udara yang menusuk namun memabukkan. Namun sejak di pos 2, seorang porter lokal memperingatkan, jangan ambil apapun dari gunung ini, jangan pisahkan diri dari rombongan, dan jangan pernah menoleh kalau dipanggil malam-malam. Kelima sahabat hanya mengangguk, beberapa tertawa kecil. Mereka menganggapnya mitos, seperti kebanyakan cerita pendaki lainnya. Namun malam di pos 3 menjadi titik awal kekacauan, mengubah segalanya. Sarah mengaku mendengar suara perempuan menangis di balik semak. Lita merasa seperti ada yang memegang kakinya waktu dia ke sungai kecil. Bayu malah bawa turun batu berlumut yang katanya unik. Andre menghilang keesokan paginya. Awalnya mereka kira Andre hanya jalan pagi lebih dulu, tapi anehnya tidak ada jejaknya di jalur. Bahkan porter yang ikut mendaki bilang, saya tidak pernah lihat yang bernama Andre sejak dari bawah. Mereka mulai panik. Di malam berikutnya, suara langkah kaki mengelilingi tenda terdengar jelas. Tapi saat mereka buka senter, tak ada siapa-siapa. Sarah mengigau keras sambil menyebut nama seseorang. Nyi Rengganis, jangan ambil aku. Bayu menghilang malam itu. Pagi harinya, batu lumut yang ia simpan dalam tas kini berdarah dan basah, seperti berdetak pelan. Ada suara tangisan. Dimas membuangnya ke jurang, tapi suara tangisan justru terdengar makin dekat. Mereka memutuskan turun, tapi jalur tak lagi sama. Seolah mereka berputar di tempat yang sama. Kabut datang tiba-tiba. Tak ada sinyal, tak ada tanda. Sampai mereka bertemu seorang wanita tua berpakaian adat Sasak di pinggir hutan. Kalian tidak minta izin. Dia marah. Wanita itu menunjuk Lita. Lita pingsan seketika. Mimisan hebat. Mereka diberi bunga sesajen dan diminta menaruhnya di mata air terakhir yang mereka lewati. Begitu dilakukan, kabut tersibak. Jalur turun terbuka. Mereka berhasil mencapai bawah. Tapi hanya bertiga, Dimas, Lita, dan Sarah. Andre dan Bayu tak pernah ditemukan. Bahkan setelah pencarian oleh SAR, mereka tiba di Sembalun dengan tubuh lemas dan wajah yang tampak tua karena kelelahan jiwa, bukan sekadar fisik. Namun, cerita mereka tidak berhenti di sana. Beberapa hari kemudian setelah kepulangan mereka, Sarah mulai berubah. Ia sering termenung, menatap kosong ke arah barat laut, arah danau Segara Anak. Terkadang ia bicara sendiri, seakan sedang bercakap dengan seseorang yang tak terlihat. Lita yang tinggal bersamanya khawatir. Suatu malam, Sarah duduk di depan cermin berbisik. Andre belum pulang. Dia kedinginan. Dia nunggu aku. Dia mau aku ikut. Tak lama kemudian, Sarah menghilang dari rumah. Hanya ada jejak kaki basah menuju pintu belakang. Meski malam itu hujan belum turun. Dimas yang merasa bersalah dihantui mimpi buruk. Ia melihat Sarah berdiri di tepi danau.
Wajahnya pucat, matanya putih. Dimas kembali lagi ke Rinjani, tapi tidak sendiri. Dia ditemani seorang juru kunci adat bernama Pak Mertu yang punya pemahaman mendalam tentang makhluk penunggu. Segara anak, terutama tentang penghuni gaib Kawah Rinjani, mereka pergi menuju danau. Segara anak. Di tengah perjalanan menuju danau, Dimas beberapa kali merasa seperti diikuti. Ada suara Andre tertawa samar dari balik kabut. Ada bau amis menusuk di tikungan jalan. Pak Mertu hanya berkata, "Jangan tanggapi, dia bukan lagi temanmu. Dia sudah jadi bagian dari yang menunggu." Saat tiba di tepian Segara Anak, suasana sunyi sekali. Air danau tak lagi biru kehijauan. Warnanya lebih pekat, seolah mengandung sesuatu yang hidup. Di tengah malam, Dimas melihat sosok Sarah berdiri di atas batu besar, menghadap danau. Bajunya basah, rambutnya menjuntai. Ia memanggil, "Sarah, ini aku, Dimas." Sarah menoleh pelan, namun wajahnya kini pucat seperti jenazah. Matanya putih semua, dan saat dia bicara, suaranya seperti dua suara tumpang tindih. Suaranya sendiri, dan suara perempuan tua yang mengerang lirih. "Kau sudah dipanggil juga, Dimas. Kau sudah menjejak wilayah yang bukan milikmu. Kau membawa jejak dosa teman-temanmu." Tiba-tiba danau beriak, seperti ada sesuatu yang muncul dari dasar air. Pak Mertu buru-buru menarik Dimas dan menyuruhnya menabur bunga 7 rupa yang sudah mereka bawa dari bawah. Ia membacakan mantra dalam bahasa Sasak kuno. Sekilas, Dimas melihat sosok Bayu melayang di atas air. Tubuhnya telanjang, matanya terbuka, mulutnya penuh lintah. Di belakangnya, siluet seorang wanita dengan wajah mengerikan berselendang kabut perlahan naik dari danau. Namun, sesajen dan doa Pak Mertu berhasil menutup portal itu. Danau kembali tenang. Sarah tak ditemukan, tapi sandalnya dan sisa pakaiannya ditemukan basah di pinggir danau. Setelah kejadian aneh di Segara Anak dan hilangnya Sarah, Dimas menjalani hidup dalam bayang-bayang rasa bersalah. Dia semakin dihantui mimpi buruk. Ia mencoba menghindari segala hal berbau gunung. Dimas berjanji tak akan pernah lagi kembali ke gunung manapun. Beberapa bulan kemudian, sebuah video pendek viral di media sosial. Isinya kabur dan bergoyang, seperti direkam diam-diam. 3 orang pendaki terlihat di pinggir Kawah Rinjani, berdiri diam seperti patung batu. Yang aneh, sosok-sosok itu mirip Andre, Bayu, dan Sarah. Mereka berdiri membelakangi kamera, menatap Segara Anak. Di akhir video, layar hitam. Hanya ada suara perempuan berbisik lirih, "Bukan kamu yang kupanggil, tapi kamu yang datang sendiri." Apa yang dia lihat dalam video viral itu membawanya pada rasa ingin tahu siapa sebenarnya makhluk yang menghuni Rinjani. Rasa ingin tahunya mengalahkan trauma yang ia alami. Dia menguatkan mental dan fisiknya. 3 bulan kemudian, Dimas kembali lagi ke Rinjani. Kali ini tidak untuk mendaki. Ia kembali bukan sebagai pendaki, tetapi sebagai orang yang sedang mencari jawaban. Rasa bersalah membawanya pada pencarian yang lebih dalam, bukan hanya tentang Sarah, Andre, atau Bayu, tapi tentang apa yang sebenarnya menghuni Gunung Rinjani. Ia ingin menebus kesalahan, di antaranya membakar kembali batu lumut yang dibawa Bayu, yang diam-diam ia simpan. Batu itu makin berat, bahkan kadang berdenyut seperti jantung, hangat seperti hidup. Ia juga membawa sebuah benda, potongan pakaian Sarah yang ditemukan di tepi danau. Aneh, kain itu masih lembab dan berbau belerang, seakan baru saja direndam dari perut bumi. Ia ingin mengembalikannya atau menyelesaikan apa yang tertinggal. Ia mulai menelusuri jejak-jejak kuno. Lewat kenalan seorang peneliti budaya Sasak di Mataram, Dimas bertemu dengan sesepuh lain, Mak Yah, juru pelihara pura tua di dekat Pelawangan Sembalun. Di sanalah ia mendengar kisah yang tak banyak dicatat buku. Rinjani bukan sekadar gunung. Ia adalah kerajaan dan danau. Segara Anak adalah istana gaibnya. Mak Yah menunjukkan sebuah kitab tua dengan tulisan aksara Sasak kuno.
menyebut pintu langit ketiga yang dipercaya ada di dekat Gua Susu, lokasi yang dikenal oleh pendaki sebagai tempat bertapa atau melakukan ritual pembersihan diri. Kalian bukan orang pertama yang hilang. Banyak yang kembali hanya jasadnya, atau tidak kembali sama sekali. Makyah memberinya sebuah petunjuk terakhir. Kau harus ke 3 titik mata angin, tempat penjaga Rinjani bersemayam. Bukan semua boleh ke sana, tapi jejakmu sudah separuh ke dunia mereka. Bersama Makyah dan 2 pendeta adat, ia melakukan ritual pembersihan jiwa di depan Gua Susu. Ritual dimulai tengah malam dengan dupa hitam dan bacaan mantra kuno. Dan saat itu, kabut turun dari langit seperti tirai. Suara-suara aneh terdengar dari dalam goa. Tangisan, tawa, dan suara derak tulang. Dimas menangis. Ia minta maaf, minta dilepaskan dari jejak roh yang tersisa di tubuhnya. Tiba-tiba tubuhnya terhempas, dan ia melihat sosok Sarah melayang di atas goa, menangis. Maafkan aku tak bisa pulang, tapi kamu bisa. Seketika kabut terserap ke dalam batu, dan batu itu pecah sendiri jadi debu. Setelah kejadian itu, Dimas tak lagi mimpi buruk. Namun ia tahu satu hal, setiap gunung punya penunggu. Tapi Rinjani, dia punya kerajaan. Gunung Rinjani bukan sekadar tempat wisata. Ia adalah wilayah kerajaan gaib, tempat roh-roh yang terpilih hidup di alam lain. Dan gunung bukan tempat untuk membuktikan ego, apalagi Gunung Rinjani. Di sanalah langit dan bumi bersatu. Di antara celah awan dan kabut ada yang mengawasi. Mereka tak suka dipanggil, apalagi dilupakan. Pendaki yang datang dengan hati bersih akan pulang membawa keindahan. Tapi yang datang dengan sombong seringkali tak kembali, atau kembali tak seperti semula. Pendaki yang datang harus tahu diri. Apakah hanya ingin melihat puncak, atau siap dilihat oleh yang ada di balik puncak? Makyah juga berkata sebelum mereka berpisah, jangan ceritakan ini sebagai kisah horor, ceritakan sebagai peringatan. Siapa yang naik Rinjani bukan hanya menjejak tanah, tapi juga menginjak langitnya para leluhur. Hormatilah alam. Jangan ambil apapun kecuali gambar. Jangan tinggalkan apapun kecuali jejak. Jangan bawa pulang apapun kecuali kenangan. Sebab tidak semua yang kamu tinggalkan akan melepaskanmu begitu saja.